Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadila dengan ID Sales 232027, mahasiswa peserta studi independen BA Digital Exporter Sekolah Ekspor Cycle 5. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai produk ekspor unggulan yang dipamerkan dalam TII tahun ini. Nah, potensi kerajinan bambu sebagai home living dan fashion pengganti perabotan yang unik dan ramah lingkungan. TII 2023 diselenggarakan dengan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional melalui berbagai potensi kekayaan alam, kreativitas dan budaya. Pameran internasional dan yang terbesar di tanah air, TII mempertemukan industri dengan pembeli internasional. Sehingga ada 7 zona produk, yaitu food and beverage, home living, digital and service, beauty and personal care, chemical, energy and industrial product, medical equipment and healthy care, fashion, dan textile and accessories. Apa sih itu bambu? Nah, bambu tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia yang ditentukan oleh kondisi tanah lokal, iklim, dan jenis spesies. Pertumbuhan ini biasanya sekitar 3-12 cm per hari. Spesies bambu dapat tumbuh hingga melebihi 30 meter dan diameter batangnya mencapai 30 cm. Kegunaan bambu sebagai potensi ekspor. Yang pertama, alat makan. Dulu sudah ada dari zaman kerajaan Tiongkok kuno. Awalnya bambu dijadikan sepasang sumpit. Semakin kesini dan semakin berenovasi, muncullah sendok, garpu, dan pisau sebagai alat-alat makan, sehingga bisa mengganti plastik yang sulit diurai dan mengurangi limbah. Kemudian bambu juga bisa menjadi tempat penyimpanan, seperti tabung meninggi dengan bulatan-bulatan kosong yang bisa diisi bumbu-bumbu rempah dapur. Yang ketiga, pembungkus makanan. Bambu bisa dimanfaatkan sebagai pembungkus atau tempat makanan, seperti besek. Nah, di sekarang ini kemungkinan besar tidak lagi membungkus makanan menggunakan styrofoam maupun kertas coklat yang mengemas produknya. Selain ramah lingkungan, bambu juga bisa dipakai atau bisa dicuci lagi kembali suatu saat dan bisa membungkus makanan kembali. Yang keempat, kerajinan kursi atau meja. Kerajinan ini memiliki berbagai banyak model dan bentuknya. Ada yang dikasih bantal di atasnya atau berbentuk sofa, dari tinggi, kecil, besar, tegak, dan model-model lainnya. Yang kelima, spatula. Dari gambar yang di kiri seperti itu, bambu yang bisa dipakai sebagai bahan utama karena bambu gampang dikreasikan dan diinovasikan sebagai bentuk kerajinan. Bambu juga tidak mudah karatan. Jika ditaruh di dalam rumah, lebih kelihatan juga estetiknya sebagai dapur rumah, dan home living menjadi unik.